Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dani Chandra Kusumawardana, kelas H NPM 191000377. Di sini saya mengambil judul dengan jual beli syariah. Pertama-tama yang akan dibahas yaitu tentang latar belakang. Latar belakang dari jual beli syariah adalah jual beli adalah salah satu aktivitas sehari-hari yang dilakukan untuk segala kalangan manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Dan di dalam jual beli pun terbagi menjadi dua macam, yaitu jual beli perbankan syariah dan perbankan konvensional. Tentunya pasti ada perbedaan di antara keduanya. Dan itu yang akan kita bahas di slide berikutnya. Dan di sini identifikasi masalahnya ialah sesuai dengan latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah sebagai berikut. Apa saja prinsip dan penerapan dari perbankan syariah, dan apa saja jenis-jenis yang terdapat dari jual beli syariah. Kita masuk ke pengertiannya. Jual beli atau perbankan syariah adalah salah satu aktivitas jual beli seperti jual beli pada umumnya. Tapi dalam jual beli syariah ini menerapkan segala aktivitasnya dengan prinsip-prinsip syariah, seperti adanya akad dan jenis-jenis lainnya akan kita jelaskan di bawah ini. Dalam jual beli atau akad biasanya diartikan sebagai kesepakatan antara para pihak yang terkait, baik bank dengan nasabah ataupun penjual dan pembeli. Dan dalam akad terjadi jual beli ijab kabul dan zigat yang sesuai dengan syariah. Jika pada jual beli konvensional, penerapannya berbeda dengan perbankan syariah. Jika dalam perbankan syariah lebih mengutamakan ke prinsip syariahnya, jika dalam jual beli atau perbankan konvensional lebih menerapkan sesuai dengan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Dan dalam jual beli atau perbankan syariah, ini ada syarat dan rukun. Ini kalau di dalam subjek dan objek, syarat itu sebagai objek dan rukun itu sebagai subjek. Yang pertama dari syarat yaitu produk atau baik barang jasa tersebut harus halal. Maksud dari pengertian ini ialah jika kita ingin menjual atau kita sebagai pembeli, kita harus mengetahui dulu bahwa barang itu halal dan tidak terdapat dari barang curian atau hal-hal yang lainnya. Dan yang kedua, tempat penyerahan harus gamblang dan jelas. Dan maksud dari ini juga, misalnya kita ingin membeli barang dan menggunakan sistem COD, kita harus mengetahui dulu kita COD-nya harus di mana dan seperti bagaimanakah tempat itu. Yang ketiga yaitu barang yang dimuamalahkan. Muamalahkan itu artinya transaksi, harus dalam status penuh kepemilikan. Jadi barang yang akan dijual belikan itu harus sepenuhnya dimiliki oleh si penjual, agar kita mengetahui status si penjual itu dan barang tersebut. Dan yang selanjutnya itu rukun atau yang bisa disebut dengan subjek. Seperti biasanya yaitu adanya penjual dan pembeli. Dan dalam perbankan syariah ini adalah ada tambahannya yaitu ijab kabul dan zigat. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu jenis-jenis akad di perbankan syariah. Yang pertama yaitu murabahah. Dalam akad ini menekankan pada harga jual dan keuntungan yang disepakati penjual dan pembeli. Ini saya ambil contoh dari jual beli di showroom ya. Jadi showroom itu menjelaskan dulu barang-barang atau produk yang akan dijualkan seperti motor keluaran baru dan motor keluaran lama akan dijelaskan terlebih dahulu. Dan jika sudah memenuhi kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka itulah yang disebut akad murabahah. Yang kedua yaitu akad salam. Dalam akad salam jual belinya melalui pemesanan. Jadi misalnya kalau masa sekarang itu seperti COD-an gitu ya. Itu contoh dari akad salam ini. Yang selanjutnya yaitu mudharabah. Akad ini mengatur antara sahibul mal dengan mudharaib. Sahibul mal di sini yaitu sebagai pemegang milik atau pemegang
usahanya dengan mudaharaib itu adalah yang mengelola usaha tersebut. Jadi di akad mudharabah ini adalah seperti ikatan antara bos dan pegawainya. Sini saya ambil contoh, yaitu misalnya salah satu kerjasama dalam bisnis pangan. Dan di sini si Saibul Mal ini sebagai bosnya ibaratnya, dia menyerahkan kepada si mudharaib ini yang mengelola untuk bisnis tersebut. Yang terakhir yaitu wadiyah. Akad ini adalah di mana salah satu pihak menitipkan suatu produk ke pihak kedua. Wadiyah ini sama seperti halnya kayak kita membeli suatu produk dan kita ingin produk itu diurus oleh pihak lain atau pihak kedua, maka kita menyerahkan produk itu atau barang tersebut ke pihak kedua untuk pengurusannya. Ya baik itu mungkin jenis-jenis dari akad syariah ya, masih banyak yang lain, cuman saya mengambil salah satunya. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Jadi dari semua yang sudah diterapkan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa jual beli atau perbankan syariah itu ialah aktivitas yang sama pada umumnya atau jual beli yang sama pada umumnya. Tapi ada yang membedakan dari sisi prinsip, penerapan dan jenis-jenisnya yang berbeda dengan perbankan konvensional. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording.